Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Alexander Agamon Busa dengan NIM 21120222. Jadi di video kali ini saya akan membuat suatu project dengan menggunakan GlidePass. Maksud dan tujuan membuat video ini untuk memenuhi UAS komputasi bergerak. Jadi langsung saja, ini adalah tampilan awal dari Glide Apps. Di sini saya masuk terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan akun Google. Kalau tidak, kita membuat akun baru ya teman-teman. Selanjutnya di sini, sebelum kita memasukkan atau membuat project, perlu diketahui terlebih dahulu teman-teman bahwa sebelum itu kita membuat suatu database yang teman-teman harus buat terlebih dahulu. Lalu database-nya itu, ini database saya, ada mahasiswa, meliputi foto, nama, tanggal lahir, NIM, nomor telepon, email, alamat. Ada kolom kedua itu kolom jurusan, ada jurusan teknik informatika S1, teknik informatika D3, dan sistem informasi S1. Lalu jenis kelamin meliputi pria dan wanita, pendidikan terakhir meliputi pendidikan SMA dan SMK. Database yang teman-teman buat, teman-teman upload terlebih dahulu ke Google Drive. Caranya, teman-teman masuk ke Google Drive, lalu klik tanda plus, atau di samping tanda plus ada tulisan baru, lalu teman-teman upload. Setelah itu nanti database yang teman-teman buat akan otomatis masuk ke Drive. Jadi selanjutnya kita lanjut, kita masuk ke new project. Di sini create a new project, artinya kita membuat nama project. Di sini tergantung teman-teman inginkan mau nama project apa. Di sini saya masukkan project dengan nama mahasiswa project. Lalu bagian ini kita pilih mobile, lalu kita continue. Di sini saya memilih Google Sheets. Setelah itu continue. File yang teman-teman upload ke Google Drive otomatis akan masuk ke Google Sheets yang muncul seperti ini, teman-teman. Jadi saya klik, saya double klik tadi. Kita mau tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Mahasiswa, ada kolom mahasiswa, jurusan, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Di bagian mahasiswa, selanjutnya kita input sesuai yang saya contohkan ya teman-teman. Di sini kita klik add. Di bagian foto ini kita X, lalu kita klik tanda plus hitam. Kita pakai image speaker ya, seperti ini teman-teman. Ini dengan maksud
nanti ketika teman-teman ingin mengupload foto, teman-teman tinggal klik langsung pada icon gambar yang ada pada kiri ujung dari file ini. Jadi ini kita angkat ke atas karena dia di bagian pertama tadi. Lalu nama, tanggal lahir ini kita ganti dengan date. Oh ini teman-teman. Nah, nanti otomatis ketika mahasiswa atau kita menginput tanggal lahir, kita tidak perlu menulis atau mengetik tanggal lahir kita. Jadi kita tinggal klik icon kalender, lalu kita tinggal pilih. Setelah itu nomor telepon kita ganti dengan phone entry ya teman-teman. Kita ganti dengan phone entry. Email, kita ganti dengan entry. Oh, kita ganti dengan email entry. Kita pakai choice. Anonim ini kita text entry ya teman-teman. Oke, setelah itu seperti ini. Maksud dan tujuan kita menggunakan email entry tadi, ketika kita menginput salah email maka atau inputan email kita kurang, maka ada tulisan merah di bawah email yang menjelaskan kepada kita bahwa email yang kita masukkan itu salah ya teman-teman. Nomor telepon, nama, tanggal lahir. Oke. Dan ini kita pakai choice ya teman-teman, atau kita pakai
jenis kelamin, jenis kelamin kita pakai choice. Oke, jenis kelamin kita pakai choice ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman atau mahasiswa menginput jenis kelaminnya, mereka tidak perlu mengetik jenis kelamin mereka entah laki-laki atau perempuan, tapi tinggal mengklik ikon panah ke bawah seperti ini, nanti akan muncul tampilan jenis kelamin yang muncul. Di bagian jurusan tadi kita klik add terlebih dahulu. Di sini kita tetap pakai choice ya teman-teman. Pakai choice dengan maksud ketika kita masuk ke kolom jurusan, kita tidak perlu mengetik lagi sama seperti jenis kelamin tadi. Kita tidak perlu mengetik lagi jurusan yang kita ambil, tapi kita tinggal memilih pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan jurusan kita masing-masing, teman-teman. Di bagian pendidikan terakhir juga saya pakai choice. Seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini, saya akan coba untuk menginput data dari foto, nama, tanggal lahir, email, nomor telepon, alamat, dan NIM. Jadi di sini kita pilih fotonya terlebih dahulu. Kita open dengan kita masukkan namanya. Di sini kita masukkan namanya Ronaldo. Ini contoh ya teman-teman. Tanggal lahir, misalnya dia kelahiran 1948, tanggal 3. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Email yang kita masukkan Ronaldo email.com. Nah, ketika email yang kita masukkan benar, karena tadi emailnya kita menggunakan email entry. Ketika email yang kita masukkan salah seperti ini, maka dia otomatis akan muncul tulisan warna merah yang mengatakan bahwa email yang kita masukkan salah atau tidak valid. Ketika teman-teman masukkan email itu benar, maka tulisan merah itu akan
tidak muncul maksudnya teman-teman. 081238602268. Seperti ini. Alamat ini kita masukkan, anggap saja Portugal, dengan NIM 21120222. Lalu setelah kita rasa pas dengan inputan yang kita input, kita klik kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini kurang rapi ya teman-teman. Di sini kita bisa memilih di bagian sini ya teman-teman. Kita ke title foto, kita bisa pilih ya tampilan awal yang cocok atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Dari saya memilih tampilan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita coba kita tambahkan nama astronot, tanggal lahir 1973, tanggal 14, waktu ya teman-teman. Otomatis muncul dengan NIM 1120223. Nomor teleponnya 085253251330. Emailnya astronaut.com. Alamat luar angkasa. Kita kirim. Nah, sudah ada dua inputan yang kita input. Seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Sini, bagian sini juga kita masukkan ya teman-teman, seperti yang saya buat daripada tabel awal, inputan awal mahasiswa. Foto di sini kita ganti dengan image picker, lalu tanggal lahirnya kita pakai
Setelah itu nomor telepon kita pakai phone entry. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Pertama kita foto nama, setelah nama tanggal lahir, name, nomor telepon, alamat, email ya. Di sini sebentar ya teman-teman. Oke, jadi oke teman-teman, selanjutnya kita dapat mengatur tampilan awal itu sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Jadi teman-teman dapat mengganti seperti ini. Jadi teman-teman scroll di sini. Ini untuk supaya fotonya pada halaman awal, pada tampilan awal seperti itu. Jadi kita ganti di image-nya. Image-nya kalau ketika kita ganti nama, maka akan seperti itu. Tapi di sini saya pakai foto nanti nah seperti itu. Setelah metanya saya pakai name ya teman-teman, metanya. Bisa juga kita hilangkan seperti itu sesuai dengan keinginan kita atau kepentingan kita masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya di setting sini ada name dan icon. Kita dapat upload icon, dapat mengganti icon sesuai yang kita inginkan. Bagian appearance ini ini untuk mengganti ini ya teman-teman, style warna border atasnya ya teman-teman. Background di bagian
Privacy, only users you choose can access. Ketika kita mengaktifkan akses privasi saja, otomatis ketika kita publish nanti, atau ketika teman-teman mahasiswa lain ingin masuk, tidak bisa. Hanya untuk privasi, ketika kita upload public, kita buat public, maka otomatis teman-teman lain dapat memasukkan nama, NIM untuk masuk ke dalam tampilan yang kita buat tadi ya teman-teman. Bagian interaction, user authentication, di sini coba di sini ganti nama mahasiswa teladan. Satu. Mahasiswa Stikom. Invite user when you ready. Tunggu sampai dia selesai loading ya teman-teman. Nah, ini kita nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan Ronaldo. Coba kita jalankan. Nah, nanti otomatis PIN atau kode verifikasi untuk masuk ke dalam tabel mahasiswa itu akan dikirim PIN verifikasinya ke email kita ya teman-teman. Kita juga dapat klik saya butuh kode PIN lain, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan yang tadi ya teman-teman, dimana tadi ketika kita masukkan linknya, kita harus memasukkan email yang PIN yang dikirim ke email kita masing-masing ya. Di sini tadi kan seperti ini ya teman-teman. Di sini ketika kita menceklis ini, otomatis ketika kita ingin login ke tabel mahasiswa di project itu, kita diminta masukkan email. Setelah kita masukkan email, otomatis PIN verifikasi atau PIN untuk login akan dikirim ke email kita. Namun di sini saya coba untuk langsung masuk atau langsung melihat tampilan awalnya. Nah teman-teman, seperti ini tampilan awal ketika kita sudah masuk
ke dalam tabel mahasiswa ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Itu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan yang tadi ya teman-teman, dimana tadi ketika kita masukkan linknya kita harus memasukkan email yang PIN yang dikirim ke email kita masing-masing ya. Di sini tadi kan seperti ini ya teman-teman. Di sini ketika kita menceklis ini otomatis ketika kita ingin login ke tabel mahasiswa ke project itu kita diminta masukkan email. Setelah kita masukkan email, otomatis PIN verifikasi atau PIN untuk login akan dikirim ke email kita. Namun di sini saya coba untuk langsung masuk atau langsung melihat tampilan awalnya. Nah teman-teman, seperti ini tampilan awal ketika kita sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Itu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, selanjutnya kita dapat mengatur tampilan awal itu sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Jadi teman-teman dapat mengganti seperti ini. Jadi teman-teman scroll di sini. Ini untuk supaya fotonya pada halaman awal, pada tampilan awal seperti itu. Jadi kita ganti di image-nya. Image-nya kalau ketika kita ganti nama, maka akan seperti itu. Tapi di sini saya pakai foto nanti seperti itu. Setelah metanya saya pakai name ya teman-teman, metanya. Bisa juga kita hilangkan seperti itu sesuai dengan keinginan kita atau kepentingan kita masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya di setting sini ada name dan icon. Kita dapat upload icon, dapat mengganti icon sesuai yang kita inginkan. Bagian appearance ini ini untuk mengganti ini ya teman-teman, style warna border atasnya ya teman-teman. Background di bagian privacy, only users you choose can access. Ketika kita mengaktifkan akses privasi saja, otomatis ketika kita publish nanti atau ketika teman-teman mahasiswa lain ingin masuk tidak bisa, hanya untuk privasi. Yang ketika kita upload public, kita buat public, maka otomatis teman-teman lain dapat memasukkan nama, NIM untuk masuk ke dalam tampilan yang kita buat tadi ya teman-teman. Bagian interaction, user authentication,
Di sini coba di sini ganti nama mahasiswa teladan 1. Mahasiswa Stikom. Invite user when you ready. Tunggu sampai dia selesai loading ya teman-teman. Nah, ini kita nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan Ronaldo. Coba kita jalankan. Nah, nanti otomatis pin atau kode verifikasi untuk masuk ke dalam tabel mahasiswa itu akan dikirim pin verifikasinya ke email kita ya teman-teman. Kita juga dapat klik saya butuh kode pin lain seperti itu ya teman-teman.